yang erat kaitannya dengan hati yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita semuanya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pembacaan hadis-hadis ini sebagai satu wasilah untuk menggapai kecintaannya Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba-hamba yang mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan wasilah ini mengantarkan kita untuk meraih taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita meraih satu karunia besar dari sisi Allah berupa ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan amal yang saleh. Dan kita berharap aktivitas belajar kita ini kelak dinilai oleh Allah sebagai satu amal kebaikan yang mengantarkan kita untuk meraih keutamaannya, yang diantara keutamaan menuntut ilmu agama adalah kelak kita dimudahkan untuk masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kembali. Kita masuk pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atara kathratal mali wal ghina? Apakah engkau berpendapat bahwa banyaknya harta itu adalah kekayaan?" Qultu, aku berkata, kata Abu Dzar, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi mengatakan, "Fatara qillatal mal wal faqru." Maka engkau berpendapat bahwasanya sedikitnya harta itu adalah kefakiran. Qultu, aku mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi." Sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan hati dan kefakiran itu adalah kefakiran hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i fi Sunanil Kubra, demikian pula Ibnu Hibban dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Kalau kita perhatikan hadis ini, Pak, kita bisa mengambil satu pelajaran penting selain dari apa yang terkandung dalam hadis ini, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Dzar tentang suatu perkara. Kemudian Abu Dzar memberikan pandangannya. Jadi Nabi menyatakan pandanganmu kepada pandanganmu kepada banyaknya harta itu adalah unsur hakikat daripada kekayaan, dan pandanganmu kepada sedikitnya harta itu adalah engkau berpandangan orang yang sedikit harta berarti dia berada di dalam kefakiran. Dan inilah yang banyak dipahami oleh manusia. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, memberikan arahan atas kesalahan di dalam memahami hakikat kekayaan dan kefakiran ini. Nabi menerangkan bahwa hakikat kekayaan itu adalah kaya hati dan kefakiran itu adalah kefakiran hati. Jadi ini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang suatu perkara yang secara umum manusia meyakininya padahal itu adalah suatu kesalahan. Setelah itu baru kemudian diluruskan oleh Nabi. Terkadang kita dalam mengajar kepada orang lain gitu ya, atau memberikan pelajaran kepada orang lain, itu perlu diantaranya dengan membuka diskusinya dengan cara seperti ini. Kita tanyakan kepada mereka, apakah menurut kamu bahwa perbuatan ini baik ataukah perbuatan ini buruk? Oh, perbuatan ini baik. Ternyata tidak demikian. Nah, maka setelah itu kita terangkan bahwa perbuatan ini hakikatnya tidak baik.
Sehingga orang yang mendapatkan pelajaran itu akan bisa mengetahui betul perbedaan daripada apa yang dia eh, pahami sedangkan hal itu salah, dan bagaimana hal yang benar gitu ya, hal yang benar yang meluruskan kesalahannya, sehingga dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian hadis ini memiliki makna yang sama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Jadi antara kekayaan jiwa dan kekayaan hati itu sama gitu ya. Sama. Terkadang diungkapkan dengan kekayaan hati, terkadang diungkapkan dengan kekayaan jiwa. Kemudian apa makna daripada hadis ini? Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi dalam Syarhun Nawawi ala Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan makna al-hadis. Jadi makna hadis ini adalah al-ghinal mahmudu ghinan nafs. Kekayaan yang terpuji itu adalah kekayaan hati atau kekayaan jiwa. Wa shiba'uha, dan hati itu merasa kenyang dengan sesuatu ya, atau jiwa itu merasa cukup dengan sesuatu berupa harta ini. Wa qillatu hirsiha, dan sedikitnya ketamakan, sedikitnya semangat yang besar untuk meraih harta yang banyak. Ini adalah hakikat daripada kekayaan, dan ini kata Imam Nawawi al-ghinal mahmud, kekayaan yang terpuji. La kathratal mal ma'al hirsi ala ziyadah, bukan banyaknya harta disertai dengan sifat rakus, sifat tamak untuk meraih tambahan-tambahan harta itu. Karena ada orang itu yang dia mendapatkan harta yang banyak dan dia masih tetap menginginkan tambahan harta berikutnya. Dan ini adalah salah satu sifat dan tabiat manusia yang buruk yang berpotensi ada pada tiap-tiap manusia. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ya, apabila anak keturunan Adam itu dia memiliki wadian min malin, satu lembah dari harta, labtagha ilaihi thaniyah, kata Nabi, dia akan menginginkan untuk mendapatkan lembah yang kedua. Kalau dia mendapatkan lembah yang kedua, labtagha ilaihi tsalitsah, dia akan menginginkan untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Wala yamla jawfa ibni adam illa turab, sedangkan kata Nabi SAW, tidak ada yang memenuhi rongga tubuhnya anak keturunan Adam kecuali adalah tanah. Artinya apa? Sehebat-hebatnya manusia itu mengejar dunia, ujung-ujungnya dia hanya mendapatkan tanah yang memenuhi tubuhnya, yaitu kematian. Ketika dia dikuburkan dalam alam kuburnya, semua hartanya tidak dia bawa. Namun sayangnya banyak manusia mengejar-ngejar harta ini seakan-akan dia beruntung dengan mendapatkan banyak harta itu dan akan dia bawa sampai kepada keadaan matinya. Nah, ini adalah tabiat buruk yang berpotensi pada tiap-tiap manusia, dan bisa saja ya manusia itu memiliki tabiat yang semacam ini. Jadi ini bukan kekayaan ya, pada hakikatnya ini bukan kekayaan. Dengan seseorang memiliki banyak harta disertai dengan semangat atau ketamakan untuk terus menambah pundi-pundi hartanya. Li'anna man kana taliban liziyadah lam yastaghni bima ma'ahu falaysa lahu ghinan. Karena orang yang terus mengejar pundi-pundi harta yang lebih gitu ya, untuk terus mengejar tambahan-tambahan harta, untuk semakin terus memperbanyak hartanya, maka kondisi orang seperti ini dia tidak merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Falaisa lahu ghinan,
maka orang yang selalu merasa tidak cukup bukan orang kaya. Orang kaya itu apa? Orang yang sudah merasa dirinya serba kecukupan. Semuanya sudah tercukupi. Itu adalah orang yang kaya. Tapi kalau orang itu terus mengejar dunia, dia merasa perolehan-perolehan, pencapaian-pencapaian dunianya itu belum bisa mengenyangkan hawa nafsunya, maka berarti dia dalam keadaan kurang. Sehingga tidak ada apa? Rasa kaya pada dirinya, dan ini tentu bukan sifat orang yang kaya. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, qala Ibnu Battal mengatakan, makna hadis, makna daripada hadis ini adalah laisa haqiqatul ghina kathratal mal. Bukanlah hakikat kekayaan itu adalah dengan memiliki banyak harta. Lianna katsiran mimman wassa'allahu alaihi fil mal. Karena banyak daripada orang yang Allah luaskan karunia harta kepadanya, layak na'u bima utia, dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikannya. Betapa banyak manusia itu yang diberikan banyak harta, banyak dunia, tapi tetap terus merasa kurang. Oleh karena itu kalau kita perhatikan Pak, banyak orang itu yang qanaah itu justru malah orang yang sedikit hartanya daripada yang banyak harta. Meskipun kita tidak katakan semua orang yang banyak harta itu tidak qanaah, Anda. Tapi kenyataannya kebanyakan manusia itu ketika dia mendapatkan sedikit harta, itu dia tidak memiliki pikiran-pikiran yang lain. Berbeda dengan orang kalau memiliki banyak uang. Banyak uang, dia akan bingung. Bingungnya bagaimana? Bingungnya untuk menggunakan uangnya. Bingungnya kalau uangnya berkurang. Apalagi dia sudah tertawan dengan kelezatan dunia ini. Maka dia akan merasa kebingungan apa yang saya harus lakukan dengan uang saya, bagaimana saya bisa menikmati betul uang saya ini, dan bagaimana menutupi kekhawatiran saya dari kekurangan harta ini. Itu ketika hati itu sudah terfitnah dengan harta dunia itu seperti itu. Dia akan kebingungan untuk menggunakannya, dan dia juga akan merasa ketakutan dengan kekurangannya. Fahuwa yajtahidu fil izdiyad, maka dia bersungguh-sungguh untuk mengejar tambahan-tambahan harta. Bahkan yang berbahaya wal'iyadu billah, wala yubali min aina ya'tihi, dan dia tidak memperdulikan dari mana datangnya harta itu. Nah ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu banyak orang itu yang demi untuk mengejar dunia, mengejar harta, dia tidak memperdulikan halal dan haramnya. Yang penting saya punya banyak duit. Wal'iyadu billah, ketika dia menetapkan barometer banyak duit itu tidak jelas. Karena demikianlah orang itu kalau dalam keadaan miskin, harta meskipun sudah banyak duitnya, tetap dia merasa bahwa hartanya tidak banyak. Dan ini menyiksa sekali, Pak. Kenapa? Karena banyaknya harta itu tidak pernah dia lihat. Yang dia lihat itu selalu kekurangannya. Yang dia lihat selalu kekurangannya. Sehingga banyaknya harta yang bisa dia nikmati itu akan menjadi hambar dengan sebab kekurangan yang sedikit ini. Kekurangan dia di dalam hal yang dia buat-buat sendiri sebetulnya. Padahal dia tercukupi dalam hal dunia. Karena itulah kemudian hati itu akan menjadi hamba bagi harta. Makanya Nabi pernah mengatakan ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba al-khamisah al-khamilah itu ya. Celaka hamba pakaian yang terbuat dari wol dan sutra yang diberikan garis-garis yang indah. Itu harta-harta yang sangat mewah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi ingin memberikan isyarat bahwa ada di antara manusia itu yang hatinya itu bergantung besar kepada harta. Sehingga dia menjadi hamba dunia, hamba harta.
Apapun dia akan lakukan demi untuk meraih harta yang dia sembah, yang dia agung-agungkan itu. Tidak apa-apa, mau halal mau haram, yang penting saya dapat duit. Ya, itu sudah menghambakan diri kepada harta. Bahkan habis waktunya demi untuk mengejar harta dunia, melalaikan dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi bekal-bekalnya untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Faka'annahu faqirun li syiddati hirsihi. Maka seakan-akan dia ini orang yang fakir karena besarnya ketamakannya kepada dunia ini. Wa inna ma haqiqatul ghina ghinan nafs, dan sesungguhnya hakikat kekayaan itu hanyalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Wa huwa man istaghna bima utiya, yaitu orang yang merasa cukup dengan segala apa yang Allah berikan kepadanya. Wa qani'a bihi wa radiyah, dan dia merasa puas, merasa cukup dan merasa ridha, senang. Walam yahris 'alal izdiyad, dia tidak bersemangat, tidak tamak untuk mengejar tambahan harta itu. Wala alaha fit talab, dan dia tidak merengek-rengek di dalam meminta tambahan harta. Faka'annahu ghani, maka keadaannya ini seperti keadaan orang yang kaya, yang sudah serba cukup dengan segala apa yang Allah Ta'ala berikan untuknya. Dan orang itu untuk mencapai kekayaan hati itu tidak hanya melihat daripada harta yang diberikan Allah kepada dia, tapi dia juga melihat Allah selaku pemberi harta itu. Banyak manusia itu tidak mencapai qanaah ini karena dia melihat perolehan harta yang dia dapatkan. Kemudian bahkan dia memberikan sebuah barometer itu dengan melihat orang-orang yang lebih banyak hartanya daripada dirinya. Sehingga dia akan terus menjadikan tolak ukur kesuksesannya itu adalah orang-orang yang lebih daripada dirinya. Tentu yang seperti ini akan membuat dia tidak akan pernah kaya di dalam kepuasan terhadap harta yang diberikan kepadanya. Berbeda dengan orang yang qanaah. Orang yang qanaah itu tidak hanya melihat hartanya, tapi dia melihat siapa yang memberi harta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, memiliki keyakinan kepada takdir Allah yang kuat, dan memiliki husnudzon, baik sangka kepada Allah yang luar biasa. Ketika dia mendapatkan nikmat berupa harta misalnya, maka dia akan mengedepankan prasangka baiknya kepada Allah, bahwa Allah telah memilihkan harta yang terbaik untuk menjadi bagian saya di dalam hidup ini di dunia. Sehingga nilainya itu tidak menjadi hal yang dia perhatikan, tapi dia memperhatikan dari ketentuan Allah yang berlaku untuknya ketika Allah memberikan harta dengan nominal sekian itu. Dia meyakini bahwa Allah ketika memberikan pilihan harta dengan nilai sekian ini, berarti ini adalah yang terbaik bagi kehidupan saya. Itu yang membuat kemudian orang ini bisa menjadi qanaah dalam hatinya. Dia tidak tertawan dengan nikmat harta itu, tapi dia tertawan dengan apa? Kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam memilihkan rezeki untuknya ini. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta rezeki dalam setiap harinya, beliau itu tidak pernah mengatakan minta rezeki yang banyak, minta rezeki yang luas, enggak. Tapi Nabi mengatakan warizqan thayyibah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu baik dari sisi perolehannya, baik memberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Dan tentu rezeki yang seperti ini adalah rezeki pilihan. Allah memilihkan rezeki kepada orang-orang yang Allah Ta'ala cintai itu dengan rezeki yang terbaik. Nah, kita perhatikan bagaimana keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu
Kalau berkenaan dengan harta, Rasulullah ini kan orang yang paling sederhana dalam hal harta. Tapi Rasulullah ini orang yang paling kaya hatinya dan paling bahagia keadaannya, kan begitu ya. Paling tenang, paling tentram hatinya. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan ya, keadaan orang-orang yang meraih qanaah itu, mereka bukan orang yang tertawan dengan harta yang diberikan. Tidak terpukau dengan nilai harta yang diberikan kepadanya, tapi dia terpukau dengan Tuhan yang memberikan hartanya. Sehingga hatinya sangat bergantung kepada Allah, ya, dan memandang sedikit atau memandang kecil, ya, bukan dalam hal ini memandang tidak cukup, tapi memandang kecil ini memandang hina, ya, harta dunia itu, sehingga ya, dia lebih percaya dengan apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi dari apa yang ada di tangannya. Kemudian disebutkan di dalam kitab kami, walhasil, kesimpulannya adalah bahwasanya orang yang disifati memiliki kekayaan hati, dia akan menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah Ta'ala rezekikan kepadanya. Sehingga kalau sudah merasa cukup, la yahris alal izdiyad li ghairi hajatin. Dia tidak bersemangat untuk mengejar tambahan harta li ghairi hajatin, untuk sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan primernya. Jadi nggak ada orang itu kalau punya harta yang cukup atau qanaah, ya, qanaah itu terus punya angen-angen itu berlebih-lebihan dari keinginan atau berlebih-lebihan daripada kebutuhan primernya, Pak. Dia merasa sudah, kalau saya sudah mendapatkan ini sebagai kebutuhan hidup saya di dunia, untuk saya bisa menjalani hidup di dunia ini, untuk beramal, untuk membekali amal-amal saya dengan bekal akhirat, ya sudah cukup seperti itu. Ya. Sudah tidak ada semangat lagi untuk mengejar kelebihannya. Makanya kalau kita melihat orang-orang pilihan itu luar biasa, seperti ini kondisinya mereka. Hidup mereka itu sederhana, ya. Hidup mereka sederhana, memiliki harta yang mereka merasa cukup dengan itu semuanya. Dan kondisi hidupnya tenang, tentram, nggak bingung dikejar dengan apa? Kecintaan dan keinginannya untuk menambah kekayaannya. Wala yulihu fit talab, dan dia tidak pernah merengek-rengek untuk meminta tambahan harta. Selama Allah Ta'ala telah mencukupi kebutuhan hartanya, maka dia merasa sudah sangat-sangat cukup. Bal yardha bima qasamallahu lahu, ya, bahkan dia merasa ridha dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya sebagai bagian rezekinya. Faka'annahu wajidun abadan, maka seakan-akan dia itu selalu merasa selalu punya, gitu ya, selalu ada. Sedangkan orang yang disifati dengan kefakiran hati, itu keadaannya adalah terbalik daripada keadaan yang disebutkan tadi. Karena keadaannya yang tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Dan dia selama-lamanya, selama hidupnya di dunia, fi talabil izdiyad min ayyi wajhin amkanahu, dia akan terus, ya, mencari tambahan-tambahan harta itu dari berbagai macam sisi yang dia mampu. Habis waktunya itu untuk cari duit saja. Ya. Summa idza fatahul matlub hazina. Kemudian ketika apa yang dia cari berupa harta itu ternyata dia kehilangan daripadanya, maka dia bersedih. Kesedihannya luar biasa. Ya, kesedihan kepada kehilangan hartanya itu sangat besar. Faka'annahu faqirun minal mal, maka dia ini keadaannya seperti orang yang fakir kepada harta. Ada orang fakir itu dua, ya. Fakir itu karena kebutuhan yang mendesak, kebutuhan primer yang harus dia penuhi. Misalnya seseorang itu dia merasa fakir, sangat membutuhkan dengan makanan yang
ingin dia makan karena kondisinya kala itu dalam keadaan lapar. Ada kondisi orang itu yang dia itu karena tidak merasa cukup dengan harta yang sudah dia peroleh, keadaannya seperti golongan fakir yang pertama ini. Seperti dia itu sangat lapar sekali dengan tambahan harta. Padahal ya, gudang hartanya ini sudah cukup banyak. Uang yang ada di rekeningnya ini sudah sangat-sangat cukup melebihi daripada kebutuhan dia sehari-hari. Tapi rasa laparnya kepada harta seperti rasa laparnya orang fakir ini kepada makanan yang kala itu dia belum memperolehnya. Kalau golongan pertama wajar. Karena kebutuhan primernya tidak tercukupi, maka dia membutuhkan sesuatu yang segera untuk bisa mencukupi rasa laparnya tersebut. Tapi kalau untuk golongan yang kedua ini justru yang tidak wajar. Karena seharusnya dia sudah kenyang tapi dia merasa terus lapar dari apa? Kelebihan harta yang dia ingin peroleh. Li'annahu lam yastaghni bima u'tiya faka'annahu laisa bighani. Karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang sudah diberikannya kepadanya oleh Allah SWT, maka dia seperti orang yang tidak memiliki kekayaan. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, pensyarah kitab ini, mengatakan, "Tsumma ghina nafsi innama yansha'u 'anil ridha bi qada'illahi ta'ala." Kemudian kekayaan hati itu akan tumbuh hanya dari ridha dengan takdir Allah Ta'ala. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa orang itu akan bisa mencapai kekayaan hati jika dia itu memiliki keyakinan yang kuat kepada takdir Allah dan memiliki prasangka yang baik kepada Allah SWT. Karena kalau orang itu meyakini takdir Allah, berarti dia akan menghasilkan prasangka yang baik kepada Allah. Kalau orang itu orang beriman, dia pasti akan meyakini bahwa takdir yang Allah tetapkan untuk dia itu sesuatu yang selalu baik. Karena tidak ada yang namanya takdir buruk, itu tidak ada. Semuanya sebetulnya takdir itu baik. Cuman tergantung kepada orangnya, maka orangnya itu ya dia meresponnya dengan yang baik atau yang buruk. Maka itu akan menjadi baik dan buruk bagi dirinya. Wa taslim li amrihi, dan berserah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ilman, dengan didasari oleh pengetahuan, bi annalladzi 'indallahi khairun wa abqa, bahwa apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Fahuwa mu'ridun 'anil hirsi wa talabi, maka dia pun akan berpaling dari ketamakan dan semangat untuk mengejar dunia. Jadi termasuk di antara yang bisa menghasilkan qanaah dalam hati itu adalah dia selalu meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan di sisi Allah, terutama untuk balasan di akhirat, itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Sehingga orang itu tidak akan rela untuk menggadaikan akhiratnya sebagai sebuah balasan yang terbaik dan yang lebih kekal, demi untuk mendapatkan sesuatu yang dirasakan kenikmatannya itu dengan waktu yang singkat, dan kenikmatan itu berpotensi untuk hilang dan binasa dari dirinya. Sehingga dia ketika katakanlah dia mencari penghidupan gitu ya, dia tidak akan pernah menggadaikan agamanya demi mendapatkan penghidupan yang dia kejar. Dia tidak akan rela untuk melanggar larangan-larangan Allah demi hanya untuk mendapat harta yang sedikit. Karena dia yakin bahwasanya ada yang lebih baik di sisi Allah berupa harta di akhirat, kekayaan di akhirat. Sehingga dia tidak mau untuk kehilangan kekayaannya di akhirat demi untuk meraih kekayaan hanya di dunia yang sifatnya sementara. Wa ba'ahsana qaulal qail, betapa bagusnya perkataan seseorang atau seorang alim,
Ghina nafsi ma yakfika min saddi hajatin. Fa in zada syai'an 'ada dzakal ghina faqran. Jadi kekayaan hati atau kekayaan jiwa itu adalah sesuatu yang bisa mencukupimu dari kebutuhanmu. Artinya apa? Ketika Allah memberikan harta disertai dengan rasa kaya ketika menerimanya, merasa cukup ketika mendapatkannya, maka pasti akan cukup untuk kebutuhan hidupnya. Fa in zada syai'an, apabila ada keinginan untuk mencari tambahannya, saya ingin lebih lah daripada perolehan saya yang sekarang. Motivasinya dunia gitu. Maka ada dzakal ghina faqran, maka akan kembali keadaan kaya itu menjadi miskin. Artinya mulai muncul apa? Mulai muncul sifat kemiskinannya ketika dia ingin mendapat tambahan itu. Sehingga dia mengejarnya untuk meraih sesuatu yang dia yakini bisa memuaskan jiwanya yang lapar terhadap harta tersebut. Wa qala At-Tibi, berkata At-Tibi, yumkinu an yurada bi ghina nafsi husulul kamalat al-ilmiyah wal amaliyah. Mungkin bisa dimaksudkan bahwa kekayaan jiwa itu adalah dengan seseorang itu memperoleh kesempurnaan di dalam ilmu dan amalnya. Oleh karena itu diisyaratkan di dalam suatu syair, wa man yunfiqis sa'ati fi jam'i malihi makhafata faqrin falladhi fa'ala al-faqru. Dan siapapun orang yang membelanjakan waktu-waktunya di dalam mengumpulkan harta karena merasa takut miskin atau merasa takut fakir, falladhi fa'ala al-faqru, maka kemiskinan itu telah mengerjainya. Kemiskinan itu telah membuat dia ini apa? Kehilangan sesuatu yang sempurna, kehilangan sesuatu yang berharga. Dikerjain istilahnya gitu oleh kemiskinannya tersebut atau rasa kurangnya tersebut. Jadi kalau ada orang yang menghabiskan waktu-waktunya untuk mengejar harta karena takut miskin, berarti kemiskinan ini sudah mengerjai dia. Bahasanya itu begitu. Sudah menipu dia. Ayat bagi an yunfiqa awqatahu fil ghina al-hakiki. Selayaknya untuk menghabiskan waktunya itu di dalam mengejar kekayaan yang hakiki, bukan kekayaan yang semu. Wa huwa tahsilul kamalat. Apa kekayaan yang hakiki itu? Yaitu dengan memperoleh al-kamalat, kesempurnaan-kesempurnaan. La fi jam'il mal, bukan untuk meraih atau mengumpulkan harta. Fa innahu la yazdadu bidzalika illa faqra, karena sesungguhnya tidaklah bertambah dengan hal itu kecuali kefakiran. Jadi semakin banyak waktunya yang dia habiskan, yang dia belanjakan untuk mencari harta, maka semakin besar kefakiran itu mengerjai dia. Semakin besar rasa fakir itu ada dalam hatinya. Tapi kalau dia sudah berusaha mengerim hatinya untuk tidak tertarik secara berlebihan kepada dunia, dan mulai mengurangi waktu-waktunya untuk mengejar dunia, dan lebih fokus menghabiskan waktunya untuk meraih kesempurnaan kebaikan bagi dia, baik secara ilmu maupun amal. Dia menyibukkan diri dengan menambah iman dan amal solehnya, maksudnya begitu. Maka kefakiran itu akan jauh dari hatinya. Kefakiran itu akan jauh dari hatinya. Jadi kalau kita renungkan, Mbak, memang hakikatnya seperti itu hidup di dunia ini. Kita mengejar sesuatu, tambahan dunia. Kalau kita akhirnya sampai pada apa yang kita cita-citakan, sudah dapat nih, nanti akan muncul lagi. Kalau kefakiran kepada dunia itu masih muncul dalam hati, nanti muncul lagi keinginan yang lain. Sudah dapat,
Yang awalnya ekspektasi kita dalam cara berpikir kita, kalau saya sudah mendapatkan ini, cukup sudah. Ternyata sampai pada perolehan yang dia inginkan, ternyata muncul kefakiran yang lain, bentuknya yang lain. Kok kayaknya saya butuh yang sana. Gitu. Pokoknya kejar lagi yang sana. Padahal kalau kita perhatikan, semua ini kebutuhan-kebutuhan yang non primer, bukan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dia penuhi dalam kehidupannya di dunia. Kebutuhan yang ya hanya sekedar untuk meningkatkan prestis atau meningkatkan kemewahan dan hal-hal yang menjadi penilaian mewah bagi manusia saja. Nah ini yang menjadikan pada akhirnya hati itu tidak akan pernah tenang dengan perolehan apapun dari harta dunia itu, karena dia selalu merasa ada sesuatu yang terus kurang dan terus harus dia mengejarnya. Makanya kadang kita itu kan berpikir gini, ada orang itu yang jalan kaki, ilustrasinya gini, ada orang jalan kaki, ketika dia tidak merasa puas dengan kedua kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, dan kemudian ketika dia melihat ada orang lain mendapatkan nikmat punya sepeda, dia berpikir betapa enaknya kan saya punya sepeda ini. Padahal kalau dia bersyukur dengan dua kakinya, maka ini sudah merasa sudah cukup sebetulnya. Karena kedua kakinya masih normal untuk bisa berjalan. Ya. Namun suasana hatinya membuat dia itu tidak merasa cukup dengan apa? Keadaan dua kakinya yang normal ini, dia ingin menambah berupa sepeda. Berbeda kecuali kalau misalnya begini, kalau dia karena kebutuhan. Saya kalau berjalan, saya sering terlambat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Saya berharap saya memiliki sepeda untuk mempercepat langkah saya dalam melakukan kebaikan. Ini namanya butuh. Tapi kalau mengatakan cik enak iyo duwe sepeda, nah ini namanya tidak butuh. Ini yang namanya kefakiran hati itu muncul. Karena apa? Karena dia tidak merasa puas dengan memiliki kedua kaki. Kalau yang pertama yang saya sampaikan sebelumnya tadi, dia merasa cukup. Alhamdulillah saya punya dua kaki. Alhamdulillah, makanya saya gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan langkah-langkah kaki saya. Tapi qadarullah saya selalu tertinggal dalam melakukan kebaikan-kebaikan ini. Kalau Allah memberikan saya rezeki berupa kendaraan yang bisa mempercepat saya melakukan kebaikan, fa insyaallah ini tentu adalah lebih baik. Nah, kalau yang seperti ini butuh namanya, Pak. Butuh. Ya. Tapi kalau dia merasa gak puas dengan kakinya, kok enak ya punya sepeda. Nanti dia akan terus seperti itu. Dia dapat sepeda, kok enak ya duwe motor. Punya motor kok enak ya kalau punya mobil. Punya mobil kok enak ya kalau punya mobil yang lebih mahal. Dan seterusnya. Dan itulah yang tidak akan pernah membuat manusia itu kenyang dari harta dunia ini. Kok enak ya, kok enak ya, kok enak ya. Aku kok kepingin goyok ngono lah gitu. Itu yang membuat kemudian hati itu tidak akan pernah puas. Tapi kalau dia memilihnya itu karena kebutuhan, ya, karena dengan demikian dia akan terbantu dalam melakukan banyak kebaikan-kebaikan, maka ini kondisinya dia butuh. Tapi kadang-kadang ada orang itu yang lisannya mengatakan begitu, tapi hatinya itu lebih cenderung kok enak ya gitu dia. Ya, saya ini motor ini butuh. Padahal di rumah sudah punya 5 motor. Iya. Kayaknya butuh yang lebih cepat saya ini. Tapi dalam hatinya kok enak ya punya motor banyak iso koleksi gitu ya. Pengen dapat motor yang lebih bagus lagi. Padahal kebutuhannya tidak ke sana. Dan orang kayak begini, Pak, orang yang seperti ini, sudah kuat seperti ini ya, kecintaannya kepada harta. Ya, diminta untuk membelanjakan salah satu daripada apa yang dia sukai untuk fisabilillah itu beratnya luar biasa. Misalnya dia sudah punya 5 motor, dia masih berharap ingin dapat 6 motor. Misalnya 5 motornya Harley semua, yang 6 ini pengen Ducati misalnya itu. Terus disuruh satu ajalah motornya yang dia sukai untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beratnya luar biasa. Karena dia masih menginginkan tambahan. Kalau orang masih menginginkan tambahan,
Tentu dia tidak mau berkurang apa yang ada pada dirinya. Kecuali kalau dia sudah bosan, ini lain cerita ya. Kalau bosan berarti dia sudah tidak suka. Ya. Tapi kalau dia masih menyukai sesuatu dan dia ingin mendapatkan tambahan-tambahan hartanya, maka dikala dia itu diminta untuk mengurangi hartanya, yang hakikatnya itu adalah bekal buat kebaikan akhiratnya, dia akan sangat bakhil untuk mengurangi hartanya tersebut karena dia masih menginginkan tambahan. Nah, kemudian di antara perkara yang bisa mengantarkan hati itu untuk meraih kekayaan yang hakiki adalah bi an yaftaqira ila rabbi fi jami'i umurihi. Ini yang paling penting. Yaitu ketika hati itu menyadari bahwa dirinya itu fakir kepada Tuhannya. Fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dia kejar itu adalah Allah, bukan apa? Bukan keinginan-keinginan hatinya. Kalau orang mengejar keinginan hatinya, maka dia akan terus fakir. Karena keinginan hati terhadap dunia itu sangat besar dan tidak akan pernah menua. Makanya Nabi pernah mengatakan, orang tua itu akan tetap menjadi muda. Itu di dalam dua perkara. Di dalam menuntut ilmu agama dan di dalam urusan mengejar dunia. Dalam mengejar dunia. Makanya kita lihat Pak, ada orang-orang itu, kalau kita melihat mungkin di internet atau di mana, kalau saya pernah melihat itu di Masjid Nabawi itu banyak sekali orang-orang sudah sepuh-sepuh, jenggotnya putih-putih, umurnya 60-an tahun ke atas, itu masih bermajelis di majelis-majelis para ulama yang mungkin bisa lebih muda usianya ulama ini. Mereka mendaftarkan diri di kuliah, ya, belajar secara terkurikulum, dan itu bisa menghabiskan waktunya kan. Itu menunjukkan bagaimana semangatnya dalam menuntut ilmu itu tidak pernah menua. Sebaliknya kalau kita menemui beberapa orang yang ya, terus mengejar pundi-pundi harta ini juga banyak juga dari kalangan mereka yang sudah tua tetap terus mengejar harta. Karena apa? Karena dua hal ini tidak pernah menua meskipun orang yang menjadi pelakunya itu sudah memutih ya rambut dan jenggotnya ini. Nah, ketika seseorang itu merasa butuh kepada Allah dalam seluruh urusannya, nah ini sudah hatinya itu akan tenang. Yang dia kejar itu Allahnya, dia kejar ridha Allahnya, dia kejar ya eh, rahmat Allah, ya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dia kejar karena dia merasa butuh dengan Allah. Fayardha biqada'ihi, maka dia pun ridha dengan takdirnya, wa yashkuru ala na'maihi, dan dia bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan ketika dia ditimpa suatu kesulitan, dia bergegas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga tumbuh dari hatinya itu kefakiran hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau tumbuh dari kefakiran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kekayaan jiwa, kekayaan hati dari sesuatu yang selain Allah. Yang penting saya dapat Allah saja dalam hati saya. Yang lain kecil semuanya. Ya, itu loh Pak yang diinginkan oleh Allah ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan kita dalam takbir kita di awal sholat. Allahu Akbar. Kita lepaskan semua hal-hal yang selain Allah, kita menuju kepada Allah yang paling besar. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, butuh kepada Allah, sudah, yang lain nggak kita butuhkan. Yang lain hanya sekedar kita gunakan untuk hal-hal yang memang Allah inginkan kita untuk menggunakannya. Dan kalaulah seandainya Allah menguji kita dengan kekayaan harta misalnya, maka kekayaan harta ini itu tidak mencapai kecintaannya hati kepadanya. Sehingga harta itu dia akan gunakan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala cintai. Allah cinta, kalau saya punya harta sekian apa? Oh seperti ini, disedekahkan. Oh diberikan kepada keluarga untuk kebutuhan mereka. Oh digunakan untuk ini dan itu. Dia akan salurkan itu sesuai dengan apa yang menjadi kecintaan Allah kepada harta itu untuk disalurkan.
Nah, sehingga hartanya ada di tangan, tidak menjadi apa? Tuhan baru yang menyaingi kecintaan dia kepada Allah di dalam hatinya. Nah, kalau sudah seperti itu, Pak, tidak mungkin orang itu tidak bahagia. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan di tangan Allah. Kalau kita sudah punya Allah, maka semua kehidupan kita beres. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua urusan hidupnya dunia akhirat akan menjadi mudah. Itu kuncinya. Tapi untuk meraih itu tentu tidak mudah. Ya butuh butuh usaha yang besar ya. Butuh usaha yang besar untuk meraih hal yang demikian. Sehingga dengan bisa menumbuhkan ya kefakiran kita kepada Allah, rasa butuh kita yang dalam kepada Allah, itulah yang akan menghasilkan kekayaan hati. Ya, itulah yang bisa menghasilkan kekayaan hati. Ini syurupnya jam berapa, Pak? Sudah. Sudah. Kurang berapa menit? Oh, sudah. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup silakan. Ini subuhnya lebih lebih malam tadi ya. Jadi kalau orang itu ya sudah mengutamakan cintanya kepada Allah, ya, merasa fakir betul kepada Allah. Nah, itulah yang menjadikan seseorang itu bisa meraih kekayaan hati. Ya. Nah, Nabi katakan tadi wal fakru fakrul qalbi tadi ya. Dan kefakiran itu adalah fakirnya hati. Maksudnya kefakiran, fakirnya hati itu apa? Kefakiran itu yang dimaksud adalah fakir kepada dunia. Ya. Ketika hati itu tertawan dengan kecintaannya kepada dunia yang lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah, maka disitulah letak kefakirannya. Ya. Tapi kalau hati itu merasa fakirnya kepada Allah, maka hati itu akan merasa kaya dari selain Allah, termasuk harta dunia. Ya. Tapi kalau hatinya itu fakirnya kepada selain Allah, ya, maka dia akan terus tertawan dengan apa yang dia ya sangat inginkan tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya Nabi pernah mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada manusia itu yang menjadi hambanya dunia. Karena dia sudah meletakkan dunia itu segala-galanya dalam hatinya dan meminggirkan ya Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghilangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya sehingga Allah tidak diagungkan dalam hatinya. Bahkan bisa jadi dunia itu lebih diagungkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Indikasinya ya seperti tadi, ketika seseorang sudah tidak memperdulikan lagi urusan halal haram, urusan benar salah, yang penting dunia yang dia kejar, berarti dia sudah mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai sini, Pak. Jazakallahu khairan barakallahu fikum.